Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Tahun 2020, dunia dilanda pandemi. Rumah sakit penuh dengan pasien yang kesulitan bernapas. Tangisan, jeritan, dan suara mesin ventilator memenuhi ruangan. Di salah satu rumah sakit, seorang pria bernama Budi Santoso, 48 tahun, berjuang melawan virus mematikan itu. Keluarganya tak diizinkan menemuinya. Ia hanya bisa berbaring di ranjang ICU, tubuhnya penuh selang, napasnya semakin berat. Suster yang berjaga hanya menatap tanpa ekspresi. Seakan kematian sudah menjadi rutinitas sehari-hari. "Pak Budi, bertahanlah," bisik seorang dokter muda, Dokter Andika, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit ini. Namun, harapan sirna. Pada malam yang dingin, pukul 2.45, monitor jantung berbunyi panjang. Budi dinyatakan meninggal dunia. Namun, ia tak tahu bahwa kematiannya hanyalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Biasanya, jenazah pasien COVID-19 langsung dikafani dan dikuburkan tanpa keluarga melihat. Tapi yang terjadi di rumah sakit ini lebih mengerikan. Tubuh Budi tak langsung dimakamkan. Di sebuah ruangan tersembunyi, di balik lorong gelap rumah sakit, tubuhnya dibawa ke dalam ruang operasi misterius. Para dokter dengan jas hujan plastik dan masker berdiri mengelilingi tubuhnya. Lampu operasi menyala terang, menyorot mayat yang terbujur kaku. Pisau bedah mulai bekerja. Jantung, ginjal, hati semuanya diambil satu persatu. Tak ada doa, tak ada belas kasihan. Darah menetes di lantai, bau anyir memenuhi ruangan. Organ-organ itu dikemas rapi dalam wadah es dan dijual ke pasar gelap. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Dan tubuh Budi hanya tersisa kulit dan tulang yang dijahit kasar, lalu dilempar ke peti dan dimakamkan seperti sampah. Malam ketujuh setelah pemakaman Budi, sesuatu yang janggal terjadi. Di rumah sakit itu, suara langkah kaki basah terdengar menyusuri koridor. Seorang perawat yang sedang bertugas di ruang jenazah mendengar suara itu. Ia melihat ke lorong yang gelap, kosong. Namun tiba-tiba, "Tolong aku." Suara berat itu terdengar tepat di belakangnya. Saat perawat menoleh, ia melihat sosok mayat yang sudah membusuk. Wajahnya penuh jahitan kasar, matanya kosong, dan tubuhnya masih mengenakan pakaian pasien. Itu Budi. Sang perawat menjerit histeris, namun sebelum ia bisa lari, kepalanya dipelintir ke belakang dengan satu gerakan cepat. Tubuhnya ambruk, darah mengalir di lantai putih. Arwah Budi menatap tubuh perawat yang kini tak bernyawa. Ia haus balas dendam. Satu persatu mereka yang mencuri organ tubuhnya harus mati. Malam itu, Dokter Andika masih berjaga di rumah sakit. Ia berjalan menuju ruang ICU, namun mendadak lampu mulai berkedip-kedip. Monitor pasien berbunyi tanpa sebab. Lalu, bau busuk tercium di udara. Saat ia berbalik, "Kau juga bagian dari mereka." Suara serak itu terdengar dari belakang. Dokter Andika membeku. Perlahan, ia menoleh dan melihat sosok mayat berjalan dengan mata penuh dendam, tubuh penuh jahitan kasar.
dan darah yang menetes dari bekas sayatan di dadanya. Itu Budi. Aku tidak ikut-ikut, aku tidak tahu apa-apa. Dokter Andika mundur ketakutan. Namun, arwah itu tetap mendekat. Mereka mengambil organ-organ tubuhku. Sekarang, aku akan mengambil jantungmu. Dalam sekejap, tangan busuk Budi merobek dada Dokter Andika, mencabut jantungnya dalam keadaan masih berdetak. Darah menyembur membasahi dinding rumah sakit. Dokter Andika ambruk, mati dengan mata masih terbuka. Dan malam itu, bukan hanya dia yang mati. Para dokter, perawat, dan semua yang terlibat dalam pencurian organ pasien satu persatu ditemukan tewas dengan dada robek dan jantung hilang. Rumah sakit itu menjadi neraka. Tak ada yang bisa menjelaskan kejadian mengerikan ini. Namun semua orang tahu arwah pasien COVID-19 yang disuntik mati telah menuntut balas, dan mereka yang berdosa tak akan bisa lari dari hukuman. Sejak malam mengerikan itu, rumah sakit itu ditutup selamanya. Namun, orang-orang yang melewati bangunan tua itu mengaku masih bisa mendengar suara napas berat. Bahkan, ada yang melihat sosok pasien dengan jahitan kasar di dada, berjalan perlahan di lorong gelap. Mereka yang mendengarnya berkata, "Jika kau pernah bekerja di rumah sakit saat pandemi, jangan pernah melewati tempat itu sendirian, karena arwah pasien yang tubuhnya diambil masih mencari mereka yang bersalah." Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Bu Sumiati duduk termenung di ruang tamu yang sunyi. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Sejak suaminya, Budi Santoso, dibawa ke rumah sakit karena positif COVID-19, ia tak pernah lagi melihatnya. Hanya ada telepon dari pihak rumah sakit yang mengabarkan bahwa suaminya telah meninggal dunia. "Kami mohon maaf, Ibu. Sesuai protokol, jenazah langsung kami makamkan. Keluarga tidak bisa melihatnya. Hanya itu, tak ada pemakaman, tak ada kesempatan melihat wajah terakhir suaminya. Yang lebih aneh, jenazah Budi tidak boleh dibuka. Apa yang mereka sembunyikan?" Gumamnya sambil meremas kain di tangannya. Rasa kehilangan bercampur dengan kecurigaan. Hingga suatu malam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Malam itu, Bu Sumiati terbangun karena suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Suara itu pelan tapi berulang-ulang. Dengan jantung berdebar, ia melangkah menuju pintu. "Siapa?" Suaranya bergetar. Namun saat hendak membuka, "Jangan buka, Bu." Suara anaknya, Yani, terdengar dari kamar. Ia menoleh ke belakang, tapi saat kembali melihat pintu, ketukan itu berubah menjadi suara cakaran. Seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Rasa takut merayapi tubuhnya. Ia menelan ludah dan melirik melalui celah jendela. Kosong. Namun saat ia hendak menjauh, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu. Bayangan seseorang berdiri di depan pagar rumah. Seorang pria yang sangat dikenalnya, Pak Budi. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi yang lebih mengerikan, dari dada dan perutnya terlihat jahitan kasar seperti seseorang telah membelah tubuhnya lalu menutupnya kembali. Bu Sumiati menjerit histeris dan jatuh terduduk. Bayangan itu tetap berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan penuh kesedihan. "Tolong aku," suara serak itu terdengar. Namun saat Bu Sumiati hendak berlari menghampiri, bayangan itu menghilang. Tinggal suara angin malam yang berhembus dingin. Ketakutan semakin menghantui keluarga Budi. Bu Sumiati merasa suaminya mencoba menyampaikan sesuatu. Ia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian suaminya. Bersama Yani, ia mendatangi rumah sakit tempat Budi dirawat. Namun, saat mereka tiba, rumah sakit itu sudah ditutup. Rumah sakit ini sudah bangkrut, Bu. Sejak banyak dokter dan perawat tewas misterius, tidak ada yang mau bekerja di sini lagi, ujar seorang pedagang di depan gedung terbengkalai itu.
Malam semakin larut, hanya ada cahaya bulan yang menerangi gedung kosong itu. Dengan nekat, Bu Sumiati dan Yani menyelinap masuk. Koridor gelap terasa sunyi, terlalu sunyi. Lantai masih berlumuran debu, namun ada bekas jejak kaki basah di sana. "Ibu, ini seperti jejak orang yang baru keluar dari ruang jenazah," bisik Yani. Bu Sumiati merinding, tapi ia tak mundur. Mereka mengikuti jejak itu hingga sampai di sebuah ruangan tertutup. Saat pintunya didorong, ruangan itu adalah kamar operasi yang sudah lama tak terpakai. Namun di tengah ruangan masih ada meja bedah yang dipenuhi bercak darah kering. Dan di pojokan, lemari pendingin penuh kantong plastik hitam. Bu Sumiati membuka salah satunya, dan yang ia lihat membuat mulutnya terkunci dalam teror. Ya Allah, di dalamnya ada organ tubuh manusia yang diawetkan, dan di antara mereka Bu Sumiati melihat selembar catatan lusuh yang bertuliskan nama-nama pasien yang telah dieksekusi. Tangannya gemetar saat membaca. Nama Budi Santoso ada di daftar itu. Ia jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. "Mereka membunuh suamiku. Mereka mengambil organ tubuhnya." Yani menutup mulutnya, menahan tangis dan rasa mual. Kini semuanya jelas. Budi tidak meninggal karena COVID. Ia disuntik mati untuk diambil organnya. Dan sekarang, arwahnya menuntut balas. Malam itu terjadi fenomena mengerikan di kota. Para mantan pegawai rumah sakit yang terlibat dalam pencurian organ satu persatu ditemukan tewas. Seorang dokter ditemukan dengan dadanya robek dan jantungnya hilang. Seorang perawat ditemukan tergantung di rumahnya dengan mata melotot penuh ketakutan. Salah satu pejabat yang bekerja sama dalam perdagangan organ ditemukan tewas dengan tubuhnya membusuk hanya dalam semalam. Semua korban memiliki satu kesamaan. Mereka semua pernah bekerja di rumah sakit itu. Warga mulai percaya bahwa arwah pasien COVID-19 yang telah disuntik mati sedang membalaskan dendamnya. Dan hingga kini, jika kau melewati rumah sakit tua itu di malam hari, kau mungkin masih bisa mendengar suara rintihan kesakitan, suara pasien-pasien yang mati sia-sia. Dan kadang, jika kau cukup sial, kau akan melihat sosok pria dengan jahitan kasar di dadanya, berdiri di lorong, menatapmu dengan tatapan kosong, mencari siapa lagi yang harus menebus dosanya. Bu Sumiati tak pernah bisa melupakan suaminya. Namun, setiap malam, ia duduk di teras rumahnya, berharap bisa melihat Budi datang kembali. Meski hanya untuk sekali lagi. Namun yang ia lihat hanya bayangan samar di kejauhan, sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Dan yang tersisa hanyalah isak tangis. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, kengerian mulai terjadi di pemakaman kota. Makam-makam pasien COVID-19 yang sebelumnya telah tertutup tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Para penjaga kuburan menemukan tanah yang tergali tanpa sebab yang jelas. Yang lebih menyeramkan, mayat-mayat yang seharusnya telah membusuk kini masih utuh, namun dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Mereka seperti dikubur dalam keadaan masih hidup, seru salah satu warga yang menemukan fenomena ini. Dan malam itu, seorang penjaga kubur bernama Pak Karyo mengalami kejadian yang mengerikan. Saat ia sedang berpatroli di sekitar makam pasien COVID-19, ia mendengar suara bisikan samar dari dalam tanah. "Tolong, kami tidak mati. Mereka membunuh kami. Bantu kami, keluarkan aku." Pak Karyo langsung tersungkur ketakutan. Ia mencoba melangkah mundur, tapi tiba-tiba sebuah tangan kurus penuh belatung mencuat dari dalam tanah dan meraih kakinya. Pak Karyo berteriak sekuat tenaga dan berlari ketakutan meninggalkan kuburan. Keesokan harinya ia ditemukan pingsan di dekat gerbang pemakaman.
dengan rambut yang telah memutih seluruhnya. Dan yang lebih mengerikan, ia tidak bisa berbicara lagi. Seolah apapun yang ia lihat malam itu telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Sementara itu, di berbagai tempat, keluarga para korban COVID-19 mulai mengalami kejadian aneh. Di rumah Bu Sumiati, setiap tengah malam terdengar suara langkah kaki di depan rumah, ketukan di jendela, bisikan dari luar pintu, dan yang paling menyeramkan, setiap pagi di depan rumahnya selalu ada bercak darah segar yang muncul entah dari mana. "Bu, mungkin Bapak masih di luar sana," kata Yani dengan suara gemetar. Malam itu Bu Sumiati nekat membuka pintu. Namun yang ia lihat di halaman bukan suaminya, melainkan puluhan bayangan hitam yang berdiri berjajar di sepanjang jalan. Wajah mereka pucat, tubuh mereka masih terbalut kain kafan. Mereka adalah korban-korban COVID-19 yang meninggal secara misterius di rumah sakit. Salah satu dari mereka melangkah maju. Matanya menatap kosong, namun suaranya lirih penuh kesakitan. "Kami tidak mati karena penyakit. Mereka menyuntik kami. Organ kami dicuri. Katakan pada dunia, jangan biarkan mereka lari. Balaskan dendam kami." Lalu seketika, seluruh lampu rumah mati. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Dan ketika lampu kembali menyala, para hantu itu sudah menghilang. Namun, di tanah depan rumah tertulis pesan dengan darah. Dosa mereka belum terbalaskan. Semenjak kejadian di kuburan, satu persatu, dokter yang pernah menangani pasien COVID-19 mulai mengalami kematian misterius. Dr. Fauzan ditemukan tewas di kamarnya dengan tubuh yang membusuk dalam semalam, padahal ia baru saja berbicara dengan rekannya di pagi harinya. Perawat Mira ditemukan tak bernyawa di rumah sakit, dengan tubuhnya mengering seperti habis disedot seluruh darahnya. Seorang pejabat rumah sakit tewas di dalam mobilnya, dengan wajah penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Orang-orang mulai percaya arwah pasien COVID-19 yang dibunuh kini sedang menuntut balas. Bahkan di beberapa rumah sakit, para perawat sering melihat sosok pasien dengan kain kafan kotor berdiri di lorong ICU, lalu menghilang dalam sekejap. Bisikan-bisikan aneh terdengar di ruang operasi, dan alat-alat medis sering menyala sendiri di tengah malam. Namun, yang paling mengerikan, setiap dokter yang terlibat dalam pencurian organ selalu melihat bayangan seseorang yang mengikutinya. Sampai akhirnya, mereka semua meninggal dengan cara yang mengerikan. Sampai hari ini, banyak keluarga korban yang masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sebagian dari mereka percaya bahwa arwah orang-orang yang meninggal karena COVID-19 masih berkeliaran. Mereka belum bisa tenang, karena kematian mereka bukanlah takdir, melainkan sebuah konspirasi jahat. Dan bagi siapapun yang pernah terlibat dalam perbuatan keji ini, tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Karena di saat mereka merasa aman, di tengah malam yang sunyi, akan ada ketukan di jendela mereka dan bisikan yang berulang-ulang, "Kami tidak mati, kami hanya dibunuh lebih cepat, dan kami akan kembali untuk menjemput kalian satu persatu." Malam itu, di rumah sakit yang dikenal sebagai pusat pasien COVID-19, seorang perawat bernama Rini sedang bertugas di area pemulasaraan jenazah. Di ruangan itu ada puluhan kantong mayat yang belum dimakamkan. Namun, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Saat Rini sedang mengisi laporan, suasana tiba-tiba menjadi hening. Lalu, ada suara langkah kaki. Rini menoleh. Tidak ada siapapun, tapi kantong mayat di sudut ruangan bergerak sendiri. Astagfirullah, Rini menahan napas. Tubuhnya gemetar ketakutan. Namun sebelum ia bisa melangkah mundur, tiba-tiba pintu kamar mayat terbanting menutup.
dan di sudut ruangan di antara bayangan seseorang berdiri. Ia mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya tertutup kain lusuh, dan di tangannya ada sebuah tongkat dengan ukiran menyeramkan. "Kalian mengambil apa yang bukan milik kalian," katanya dengan suara berat dan bergema. "Kini, kutukan ini akan menelan semua yang bersalah." Seketika, lampu di ruangan berkedip-kedip, dan kantong-kantong mayat mulai bergerak satu persatu. Rini menjerit ketakutan dan berusaha keluar, tapi pintu tidak bisa dibuka. Dari dalam kantong mayat terdengar suara-suara lirih. "Kami masih hidup. Jangan suntik aku. Tolong, tolong, jangan ambil organku." Lalu, salah satu kantong mayat membuka sendiri, dan di dalamnya sesosok jenazah dengan mata terbuka lebar menatap Rini. Mulutnya bergerak perlahan. "Kau juga akan mati." Rini langsung pingsan di tempat. Keesokan harinya ia ditemukan tergeletak di lantai kamar mayat. Dan anehnya, rambutnya telah memutih seperti orang tua. Sementara itu, di berbagai desa, fenomena mengerikan terus terjadi. Di desa Gunung Sari, seorang warga bernama Pak Suparman melihat sekelompok orang berpakaian pasien rumah sakit berjalan tertatih-tatih di tengah jalan. Tapi yang aneh, mereka tidak mengeluarkan suara, wajah mereka kosong, dan tubuh mereka mengambang tanpa menyentuh tanah. Saat Pak Suparman mencoba mendekat, mereka berhenti dan menoleh ke arahnya. Matanya hitam pekat, mulutnya menganga tanpa suara, dan dalam sekejap mereka menghilang seperti kabut. Di desa lain, warga sering mendengar tangisan pilu di tengah malam. "Mama, aku tidak sakit. Jangan biarkan mereka menyuntik aku." Dan yang paling menyeramkan, setiap pagi di depan rumah-rumah warga ada jejak kaki basah yang menuju ke dalam, tapi tidak pernah ada yang keluar. Seolah-olah sesuatu telah masuk dan masih berada di dalam rumah. Di rumah sakit, dokter yang terlibat dalam pencurian organ mulai mengalami nasib mengerikan. Dokter Andika ditemukan mati di kantornya dengan dada yang terbuka, seolah jantungnya menghilang. Perawat Lilis ditemukan di rumah sakit dengan matanya kosong karena bola matanya hilang entah kemana. Direktur rumah sakit ditemukan di kamar pribadinya dalam keadaan seperti telah dikuliti, seluruh tubuhnya merah tanpa daging. Sebelum mereka mati, semua korban mengatakan hal yang sama. "Aku melihat mereka. Mereka datang untuk mengambil kembali milik mereka. Kini, tidak ada satupun dokter yang berani melakukan praktik ilegal lagi. Tapi semuanya sudah terlambat, karena arwah para korban sudah bangkit, dan mereka tidak akan berhenti sampai dendam mereka terbalaskan." Meskipun pandemi telah berakhir, banyak keluarga yang merasa kehilangan orang-orang tercinta dengan cara yang tidak wajar. Mereka tidak pernah bisa melihat jenazahnya. Mereka tidak tahu apakah benar-benar sudah dikuburkan atau tidak. Dan lebih mengerikan lagi, beberapa keluarga mulai melihat sosok orang yang telah meninggal kembali ke rumah mereka. Tapi mereka tidak datang sebagai manusia. Mereka kembali sebagai arwah penasaran, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas pada mereka yang bersalah. Malam ini, jika kamu mendengar ketukan samar di jendela atau melihat bayangan berdiri di sudut kamar, jangan menoleh, karena mungkin mereka sedang mengawasimu dan menunggu saat yang tepat untuk menjemputmu.